Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salatuhu wa salamuhu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a ahla sunnatihi wa jama'atah min yaumi hadza ila yaumil iqamah amma ba'd. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar kependidikan dan teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit menjelaskan apa yang saya ketahui mengenai pandangan ilmiah dan filosofi tentang manusia, yang mana tema ini diembankan pertanggungjawaban kepada kelompok kami, kelompok 3, yaitu salah satunya saya. Sebelum masuk kepada materi, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isnan Alfi Zikri Rahmatullah. NIM saya 2212200070. Dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Oke, pertama kita melihat manusia dari sudut pandang ilmiah. Yang pertama ada manusia dilihat dari sudut pandang ilmu psikologi. Sebelum kita beranjak membahas tentang manusia, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang disebut ilmu psikologi. Di sini ditulis ilmu psikologi ialah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses-proses mental manusia, atau bisa kita simpulkan ilmu yang mempelajari apa akibat ketika manusia melakukan sesuatu. Manusia seperti ini akibat apa? Manusia seperti ini karena apa? Kurang lebihnya seperti itu. Nah, adapun manusia dilihat dari pandangan psikologi ialah manusia merupakan makhluk yang memiliki berbagai potensi, mampu belajar, bersifat unik, memiliki berbagai kebutuhan. Nah, manusia ini yang pertama memiliki berbagai potensi. Artinya, manusia bisa menjadi apa saja yang dia inginkan. Dan ketika manusia ini mempunyai potensi, maka dia akan mampu belajar atau mau belajar untuk mencapai apa yang dia inginkan. Nah, lalu manusia ini mempunyai sifat yang unik. Di mana uniknya? Nah, manusia mempunyai berbagai macam sifat. Sifat marah, sifat ramah, sifat dan sebagainya. Beda lagi dengan binatang. Berbeda hal dengan binatang. Tidak pernah kita mendengar bahwa ada sapi yang anggun atau sapi yang ramah. Tidak pernah. Lalu manusia memiliki berbagai kebutuhan, baik kebutuhan primer atau sekunder. Yang kedua ada pandangan sosiologi terhadap manusia. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan dinamika sosial. Nah, menurut tinjauan sosiologi, manusia merupakan makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup tanpa manusia yang lainnya. Dia tidak bisa hidup dalam kesendirian. Karena itulah manusia disebut makhluk sosial. Juga karena manusia ini mempunyai kepentingan yang sama. Dan juga karena manusia ini selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Seseorang manusia tidak dapat mencapai apa yang ia inginkan, kecuali dengan bantuan manusia lainnya. Yang ketiga ada pandangan antropologi budaya.
Antropologi budaya merupakan ilmu yang mempelajari kebudayaan-kebudayaan manusia. Nah, menurut antropologi budaya ini, manusia merupakan makhluk yang berbudaya. Bersambung kepada materi sebelumnya, mengapa manusia berbudaya agar eh, bertingkatnya kesosialisasian manusia itu sendiri. Dan yang keempat ada pandangan ilmu politik mengenai tentang manusia. Apa itu ilmu politik? Ilmu politik ialah ilmu yang mempelajari kekuasaan, wewenang, dan upaya manusia untuk mendapatkannya. Nah, menurut ilmu politik ini, manusia adalah animal politikon atau bisa kita sebut juga dengan zon politikon. Apa itu zon politikon? Yaitu makhluk yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain, dan mengorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang kelima ada pandangan menurut ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya-upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan materinya. Menurut ilmu ekonomi, manusia pada dasarnya merupakan animal economicus. Apa animal economicus itu? Animal economicus ialah makhluk yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi dan bersifat ekonomis. Artinya tidak lain dan tidak bukan manusia hidup untuk memenuhi kebutuhan primer atau sekundernya, tidak jauh dari itu. Nah, yang kedua ada pandangan filosofi menurut manusia. Menurut pandangan filosofi mengenai tentang manusia. Nah, di dalam filsafat ada satu materi yang khusus menjelaskan tentang hakikat manusia, yaitu filsafat antropologi. Filsafat antropologi ialah cabang filsafat yang khusus mempelajari hakikat manusia. Menurut filsafat antropologi, manusia merupakan makhluk monopolis, kesatuan yang terdiri dari berbagai aspek. Nah, menurut para filosofis, sebagian para filosofis, manusia adalah Homo sapiens. Homo sapiens adalah makhluk yang mempunyai budi. Yang kedua adalah animal rasional. Menurut mereka, manusia adalah makhluk yang dapat berpikir. Nah, pikiran ini hal yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Ketika kita melihat kuda atau sapi atau hewan-hewan binatang yang lainnya, mereka tidak dianugerahi pikiran. Jangan berburuk sangka kepada pandangan yang berbeda dengan pandangan kita. Nah, artinya kita harus open minded terhadap pandangan-pandangan yang berbeda dengan kita. Karena apa? Ketika pandangan kita sempit, minded kita sempit, tidak ingin menerima pandangan dari orang lain, kita akan menganggap pandangan dari orang lain itu salah. Kita akan merasa benar sendiri. Maka pandanglah segala sesuatu dengan pandangan kasih sayang. Ketika kita menerima masukan dari orang lain, ketika kita mendapatkan pandangan yang berbeda dengan kita, pandanglah dengan kasih sayang. Artinya anggaplah ketika ada pandangan atau anggapan dari orang lain yang berbeda dari kita, kita harus berbaik sangka. Oh, mungkin ilmu kita yang terlalu sempit. Berbukalah dengan pikiran sendiri. Mungkin cukup sekian ya, atas materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaklumi.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.